bahagia banget tuh Udah mukanya. cukup bahagia. Bahagia cukup. Ya Allah. Oke, hai Permata Bankers, ketemu lagi sama podcast kita kali ini. Kali ini luar biasa loh. Kali ini mungkin kenalin dulu ya, teman podcastnya. Halo, saya Tias dari Learning and Development. Iya, head learning loh yang langsung podcast ya nggak sih? Oke, dan bintang tamu kali ini ada. Saya cuma ingin menegaskan, saya Rene Suhardono, bukan dari Bluebird. Oh iya. Karena warnanya seperti ini bukan. Benar-benar, Ini benar-benar. bukan burung. Bukan Oh, burung. iya, Ya, iya, ini iya. bunga, jadi bukan Bluebird. Oh, Itu iya. aja yang paling penting. Oh, itu penting banget soalnya. Itu dulu. Biar orang nggak salah ini siapa gitu. Kita mau ngebahas apa nih, Mbak Tias? Iya, jadi kan katanya lagi happening banget nih kalau teman-teman milenial atau millennials itu katanya lagi happening banget nih topiknya tentang upgrade diri gitu. Benar. Apa sih, gimana sih, dan apakah itu sebetulnya tanggung jawabnya siapa sih upgrade diri itu? Karena suka ada yang bilang, gue kayaknya di company gue kayak nggak di upgrade nih gitu ya. Atau gimana sih kayak upgrade tuh kayak itu ya, kayak bahasa sistem komputer itu kan sih upgrade gitu. Iya, kebetulan di Permata itu memang hampir 68% itu milenial. Wow. Oh, jadi anak-anak muda. Nah, ini kayak perlu nih pencerahan ya. Kira-kira buat anak-anak muda zaman sekarang, nah itu ngupgrade. Terutama dulu kan Rene kan cukup lama ya jadi career coach gitu ya. Oh, udah sekian lama ketemu sama orang-orang yang rata-rata kalau yang memang sukses meniti karir atau yang sukses dalam karirnya tuh yang tipe-tipe kayak gimana dan apa yang bisa dipelajari dari teman-teman anak muda zaman sekarang gitu. Oh, Masya Allah. Tante Tias, Tante Molly. Tapi kayak gak enak juga ya. Nggak enak, Aja kak, nggak aja enak. kak ya. Kakak aja deh, kakak ganti. Kakak. Berat itu emang namanya. Kakak, ya oke kakak. Soal gini, soal upgrade diri, miskonsepsi yang paling mendasar adalah bahwa ini tanggung jawab organisasi gue tempat kerja. Itu miskonsepsi awal nomor satu. Sehingga kerap membandingkan, kok lo di situ dapat pelatihan ini, gue kagak. Ya nggak bisa gitu. Saya pernah nulis buku. Miskonsepsi itu konsep yang salah, ya, bukan miskonsepsi. beda sama kontrasepsi ya. 11-12 Mbak. Takutnya dia nggak ngerti. Jadi konsep yang salah itu adalah bahwa ini tanggung jawab perusahaan gue. Soalnya gini, pekerjaan itu alat yang dipinjemin ke kita. Saat kita diberikan pekerjaan ya jalankan sepenuh hati dengan sukacita. Tapi yang punya saya itu namanya karir. Karir itu totalitas kehidupan profesional. Nah ini yang suka lagi-lagi kontrasepsi, miskonsepsi soal profesi. Profesional itu dianggapnya adalah dibayar. Padahal dibayar cuma satu bagian kecil aja. Nah profesi ki apa? Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Profesi itu dari kata dasar profesio. Profesio itu bahasa Yunani. Yang artinya, apa coba? Tahu nggak? Apa? Ini menarik. Janji publik. Jadi gini, banget. pada saat saya memilih untuk menjadi bankir, saat saya memilih menjadi auditor, sejatinya ini proses yang udah dicontohkan dari zaman Yunani dulu, bahwa kalau orang mau jadi petani, caranya dia menjadi petani adalah menetapkan niat, gue emang bener pengen jadi petani, terus ikut sama petani, nyantre kalau orang Jawa bilang, Magang atau gitu ya. ngenger gitu ya sama petani yang sudah Ngenger. berpengalaman. Setelah si Pak Petani itu bilang, ya kamu udah siap, dia ditenteng ke hari pasar. Ya biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Terus dibilang, oh, udah ucapin janji lo. Jadi dia akan ngomong di depan keluarganya, di depan sahabat-sahabatnya, di depan calon customernya, saya akan menjadi petani yang baik. Kayak iklarnya gitu ya. Tapi proses dia mengupgrade dirinya adalah dengan terus menjalankan pekerjaan dia sebagai petani dengan sepenuh hati. Dengan terus berbagi kepada sekelilingnya hal baru yang dipelajari kalau menggunakan kontur tanah seperti ini, kalau pakai pohon seperti ini. Gitu. Jadi nomor satu, ini tanggung jawab pribadi. Pada saat ini diambil menjadi tanggung jawab orang lain, yang muncul tuh penyakitnya namanya victim mentality. Victim mentality itu kayak apa ya? Habis digebui, terus duduk di pinggiran, terus udahlah gue mau ngapain lagi. Ya. Dunia ini emang kejam. Tapi dulu tidak ada yang bisa kulakukan. waktu lo jadi karir coach, suka nggak denger orang ketika mau pindah tuh alasannya gitu? Gua ngerasa gua nggak dikembangin karirnya. Banyak banget. Iya kan, ya kan Banyak itu banget. alasannya kan. Dari dulu sampai sekarang sama, karena memang miskonsepsi ini mudah untuk diucapkan. Kan seneng ya orang Kayak kan nyalain orang gitu ya. satu nyalain orang, kedua
asal bukan salah gue. Bener kan? Ini kan kayak dua arah gitu kan. Yang satu karena salah lo, kedua emang bukan salah gue. Nggak ada yang bisa gue lakukan. Ya habis perusahaannya nggak nyediain. Oke, Mas Rene kan dulu udah sering banget jadi career coach gitu. Gimana? Ada nggak pernah ketemu orang-orang kayak gitu yang merasa upgrade-nya tuh dari orang lain? Lalu gimana sih caranya nge-shift mindset-nya itu? Changing mindset tuh tugas para nabi kayaknya Mbak. Susah, honestly. Karena nomor satu, yang paling susah itu bukan mengadopsi mindset baru. Yang paling sulit itu meninggalkan mindset lama. To unlearn itu yang paling susah. Kalau Bang udah terpatri di sini, ya bahwa apapun itulah. Yang paling songong misalnya laki-laki itu superior, ya kan? Itu udah dipantek di sini gimana caranya? Ya, jadi mengubahnya nomor satu adalah banyak didoain sih. Kita banyak mendoakan supaya dia berubah karena maha pembolak-balik hati katanya kan sang pencipta. Terus nomor dua, kalau dari orang nomor paling aman itu berasumsi bahwa saya punya dysfunctional belief dan bantu saya untuk bisa mengenali itu dan membenahinya. Jadi paling mudah masing-masing orang itu berefleksi ke diri sendiri dulu sebelum ngurusin yang lain untuk mengenali saya punya dysfunctional belief. Dysfunctional belief itu yang miskonsepsi itu tadi. Bahwa apa tadi Mbak, kerja di perusahaan besar itu nggak otomatis membuatmu jadi besar. Nggak gitu. Bahwa kalau dulu tuh zaman aku mudaan ya. Sekarang udah tua? Tua, setengah abad men. Tahun 50 katanya. Insya Allah nyampe ya. Alhamdulillah. Itu jadi digress kemana-mana. Tapi gini, kayak kalau dulu kan profesi ini juga, maaf ya, pembodohan ini terjadi karena dikasih kayu bakarnya sama media yang mindless tentunya ya. Kenapa? Kayak misalnya profesi yang paling menjanjikan. Coba didefinisikan apa sih maksudnya profesi yang paling menjanjikan, paling banyak diminta, gajinya paling gede. Lawang bank aja satu sama yang lain gajinya beda, direktur satu sama yang lain gajinya beda. Jadi kadang-kadang orang mengadopsi satu hal dan dia nempelin aja plek-ketiplek itu. Jadi nomor satu yang kita perlu tahu, dysfunctional belief-nya tuh apa dulu? Bener apa enggak yang lo ini? Gitu lo punya dysfunctional belief apa sih? Dari situ baru kita ubah, kita deconstruct sama-sama. Bahwa kalau sukses itu adalah karena pendidikan saja, pendidikan itu direduksi dengan saya punya ijazah, berarti harusnya profesor itu yang paling sukses. Profesor itu kalau ukuran duit gajinya paling gede. Lawang banyak S5. S5. S3 sia-sia. Bener kan? Jadi maksudnya gini, kehidupan kekaryaan lo, kontribusi lo itu tidak ditentukan semata dari pendidikan. Nggak boleh juga punya dysfunctional belief bahwa pendidikan itu nggak penting. Karena gue ngomong gini, pendidikan itu nggak penting. Ya, salah juga, tapi pendidikan kayak apa? Artinya apa? Kawan-kawan ini juga mesti punya ruang-ruang di mana mereka bisa mengungkapkan belief-belief itu yang ternyata salah. Paling enggak kan udah ketahuan bahwa itu nggak tepat. Dan mau diuji. Artinya memang mesti punya, ya tadi aku sempat ngobrol waktu di obrolan selanjutnya, circle of trust. Gitu, circle of trust yang isinya bukan orang membenarkan satu sama lain. Oh jadi lo keluar, iya habis di sini gue nggak dapat kesempatan untuk berkembang. Teman-teman lo itu juga tugasnya bukan, iya sih perusahaan gue juga gitu. Terus yang ketiga ngomong, iya sama, emang kayak semua perusahaan gak ada yang mengembangkan sih. Gitu kan. Akhirnya ini dipupuk jadi belief. Padahal kalau ada satu yang bilang, tunggu, maksud lo gak berkembang tuh boleh didefinisikan gak? Apa sih? Gue gak dikasih kesempatan training. Sorry, lo minta gak? Gitu paham ya? Nah harus ada yang berpikiran kritis, tidak sekedar nerimo. Dan artinya apa? Mahal loh ternyata punya teman yang bisa berpikiran kritis. Lebih mahal lagi menjadikan diri punya pemikiran kritis. Karena kan susah juga nanti temen bilang, ini nih anak apaan sih gak mau ngedukung gue. Gue kan lagi sedih, lo ikutan sedih gue dong. Gitu kan kadang-kadang. Ini emang problem utama kita sih. Our overstimulated brain ini. Bahwa yang sekarang kita kejar itu ya, kalau bahasanya tuh ngejar ridho manusia, ngejar ridho temen gue supaya gue bisa tetap main sama lo, supaya lo tetap follow Instagram gue, channel gue, makanya gue harus mengiyakan
apapun yang lo bilang. Padahal itu menurut saya juga berbahaya. benar-benar. Capek hidup lo kalau nyari pengakuan manusia tuh. Ya. Capek. Nggak ada selesainya ya. Lidah tuh pendek banget, Mbak. Pagi kita iya, siang enggak, sore nggak tahu. Betul nggak? Iya benar juga, benar. Itu kenapa kita nggak coba uji sendiri? Dan uji ya namanya scientific method, itu yang paling bisa diandalkan. Lihat datanya, lihat responnya. Diuji lah, biasa kan udah pada sekolah, betul kan? Iya, Sekolahnya benar-benar. kan tinggi-tinggi kan, salah satu nalar itu diuji untuk tetap waras, untuk tetap jadi nalar itu terus diuji. Iya Aku sering banget tuh ngomong sama ponakan atau sepupu-sepupu pas ngobrol-ngobrol yang anak-anak muda, terus bilang, tapi aku nggak tahu Kak gitu. Terus aku bilang, hari gini anak muda bilang nggak tahu itu nggak mungkin. Karena semua ada di mana-mana. Malas atau ignorant. Iya. Tidak tahu itu sebenarnya cerminan dia malas. Ini nggak menyita fokus dia. Jadi pertanyaan selanjutnya, fokusmu jadi di mana? Jangan-jangan fokusmu itu adalah segala hal yang bikin gue seneng. Tapi katanya kerja tuh memang harus seneng katanya. Ini pembahasannya panjang banget ya. Oh gitu. Mesti lagi. Banyak lagi. Panjang banget nih. Gini. Kalau gue sedih ngapain gue kerja, kan katanya kerja tuh harus seneng gitu katanya. Jujur emang banyak sih Mbak yang ngomong bahwa tujuan gue kerja adalah buat happy. Sama sekali ini bukan satu ajakan supaya lo nggak happy atau menyalahkan orang yang happy, bukan. Tapi pahami bahwa happy itu bagian dari banyak emosi. Dan emosi itu tidak hanya happy. Semua emosi itu indah pada waktunya. Ya. Emosi itu adalah keadaan, bukan ketetapan. Sehingga saat lo mengatakan yang penting buat gue happy, lo tuh sudah menafikan, bahasa Jawanya apa ya? Menafikan tuh meniadakan emosi-emosi lain. Yang artinya kamu membuat dirimu itu semakin dekat dengan ketidakwarasan. Maaf ya. Contohnya, yang penting itu happy. Artinya sedih, kecewa, galau, marah itu nggak penting. Gak bisa gitu dong. Gimana saya bisa merasakan kebahagiaan otentik kalau saya nggak pernah merasakan kesedihan? Gimana saya bisa merasakan kebanggaan kalau saya nggak pernah merasakan yang namanya kecewa? Gimana saya bisa merasakan indahnya sabar kalau saya nggak pernah merasakan amarah? Nah, hal-hal ini menurut saya perlu dibuka. Statement-statement dysfunctional belief bahwa yang penting happy. Happy itu emosi yang paling baik. Bahwa kalau nggak happy itu artinya nggak baik. Itu yang harus diuji justru. Jadi bekerja hanya untuk happy, something is very wrong with you. Kayak simplifikasi gitu ya. Betul, something is very wrong. Salahkah saya happy? Salahkah saya menghendaki happy? Tidak. Tapi menunjukkan ini sebagai satu-satunya alasan bekerja itu jadi nggak pas. Gimana lo tahu manis kalau nggak pernah ngeliat yang asem? There you go. Benar juga. Menarik ya, manis bukan pahit ya, asem ya. Gue suka nih banget. Beda. Cocok. Iya, benar-benar. Benar. Gitu sih. Oke, jadi dalam ya teman-teman ya. Jadi happy itu tadi. Satu bagian dari emosi. Satu bagian dari emosi. Dalam. Jadi kembali lagi nih ke yang soal di upgrade diri ya. Kalau kita udah kasih semua peluang untuk meningkatkan diri, berarti tergantung kita sendiri kan untuk memanfaatkan itu gitu ya Mas. Betul. Jadi norm nomor 1 Mbak, kalau boleh supaya runut gitu ya. Nanti pakai Pertama, itu itu tanggung jawab pribadi bukan organisasi. Organisasi sekedar melengkapi. Sebaik-baiknya organisasi yang ngajak ngobrol lo butuh apa. Ya. Terus kedua, bahwa yang namanya peluang itu di mana-mana. Pintu kebaikan itu banyak, nggak cuma satu. Celakanya kita tuh sering membohongi diri kita, meyakini bahwa pintu kemajuan, pintu upgrade itu cuma satu. Kalau gue nggak bisa ikut ini, hancur udah hidup gue. Fatality. Ya. Kalau gue nggak diterima di sini, mati udah, abis. Nah itu juga ngaco. Dan cara pandang seperti ini yang membuat lo jadinya nggak upgrade, malah lo downgrade. Kenapa? Ya lo sendiri ngedowngrade diri lo karena gue nggak diterima di UI, ya udah gue mati aja. Kenapa? Karena gue nggak bakal dapat gaji minimal 8 juta gitu kan. Ini ngaco kan? Ngaco semua, ngaco gitu kan. Terus lo akhirnya sekarang ngapain? Ya udah gue diem aja karena salah nyokap gue dulu nggak ngizinin gue untuk ngambil ini. See? Ya downgrade. Tidak akan berubah sampai kemudian lo memegang kendali itu di tangan lo sendiri dan melihat bahwa pintu kebaikan itu ternyata besar. Dan yang ketiga, jalankan apa yang di depanmu dengan sepenuh hati dan sukacita. Di tempatku dekat rumahku tinggal Mbak Molly. Ya,
Mbak Tias, ada yang jual nasi uduk andalan. Namanya Empok Salme. Wis gile, Betawi Kalau asli. di Gojek tuh ya. Ya. Kalau di Gojek order sebelum jam 10 karena lewat jam 10 habis. Set, nasi uduk ya. Nasi uduk tuh kan ada balance antara Asik banget. Gurih. rasanya bener ya, gurih dan sama basah sama keringnya tuh harus balance. Dan harus ditemani kondimennya yang sesuai. Ayam gorengnya tuh harus yang kering di luar, dalamnya Moist. Terus ya. yang paling penting ya, oseng-oseng telur, Tempe, ya, telur. tempe yang semuanya endes sama bihun. Iya. Jangan lupa bihun. Nggak boleh terlalu manis, Iya, nggak iya. boleh terlalu cuman pedes doang atau asin. Harus di tengah. Empok Salme itu perfect. Setiap kali gue order perfect. Pertanyaannya gini, di mata kita, di mata lo mungkin, yang namanya pekerjaan Empok Salme apa sih dia? Cuman bikin nasi uduk. Tapi kalau dia lakukan itu sepenuh hati, itu membuat Empok Salme menjadi Empok Salme sekarang. Ya, ratingnya tinggi, dia udah 20 tahun lebih, dan dia bukan cuman omset yang diomongin, tapi setiap kali orang menikmati itu yang namanya nasi uduk, hidup mereka sejenak menjadi sedikit lebih baik. Iya. Hidup kita itu kalau bermanfaat buat orang gitu. Iya, makanya gini, kalau kita kerjaannya tuh merasa gini, kalau gue belum jadi Mbak Tias, kerjaan gue belum berarti. Kenapa? Ya gue cuma remar-remar momogi, makanya gue suka menggunakan istilah itu. Makanya sampai kapanpun lo nggak berarti. Lo nggak mengerjakan apa yang di depan lo dengan sepenuh hati sih. Lo selalu membayangkan kerjaan orang. Kalau gue udah di situ baru. Makanya kena penyakit harusitis. Harusnya suami gue tuh yang itu bukan yang ini. Harusnya gue kerjanya tuh yang itu bukan yang ini. Jadi yang di depan lo itu disesali terus. Dan kalau orang udah menyesali yang ada di depannya, boro-boro sepenuh hati. Itu bawaannya komplain. Tanpa sengaja downgrade sebetulnya. Downgrade terus. Terus ya. Jadi 3 itu sih kalau dipegang insya Allah baik. Oke, jadi apa aja yang 3 tadi? Ayo Molly, ulangi. Belum gua pesenin nasi uduk. Pok Salme ya, Pok Salme. Lumayan dekat dari sini kan. Jadi Gandaria, Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Oke, jadi yang pertama tadi adalah kuncinya ada di diri sendiri. Kunci di diri sendiri. Ya. Terus nomor 2, pastikan apa coba? Yang si perusahaan tadi? Bukan, kunci diri sendiri. Pastikan yang namanya pintu-pintu kebaikan sepenuh itu hati. banyak. Dan yang banyak ketiga peluang. Banyak peluang. Yang ketiga itu sepenuh hati. Sepenuh hati. Kerjakan apa yang di depan. Gini, orang tuh tuh berpikir upgrade itu artinya meninggalkan tempat gue sekarang. Upgrade itu artinya gue dapet tanggung jawab lebih. Lo gak akan dikasih tanggung jawab lebih kalau lo belum menuntaskan yang diberikan saat ini dengan sepenuh hati. Kadang-kadang suka begitu banget. Apalagi kalau aku ya, kalau aku ngomong berapi-api gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh tim tuh suka bilang gini, ya Mbak Tias head sih, division head atau learning head, jadinya perasa jadi kayak corongnya manajemen gitu. Terus aku bilang enggak. Gue zaman cungprat juga udah kayak gini. Maksudnya gue tuh kalau kerja tuh kalau bisa tuntas di gue gitu loh, jangan nyusahin orang gitu. Tapi mereka kadang-kadang suka, ya dia udah direktur sih, gajinya gede, makanya kerjanya etosnya gitu. Kadang-kadang orang tuh suka upgrade bukan berarti naik terus meninggalkan gitu. Iya, makanya kan gini ya, stratum itu kan sesuai dengan kapasitas dia gitu. Dan daripada kita sibuk ngukur rezeki orang, ngukur tanggung jawab orang, tuntaskan aja yang dikasih ke kita gitu. Iya kan yang tadi Mbak Tias bilang tuh kunci banget. Kalau udah dikasih ke gue, selesai di gue. Itu udah menurut saya itu sepenuh hati. Dibandingkan kalau gue cuma dikasih ini sih, coba kalau gue dikasih itu. Akhirnya gak tuntas. Lah yang di depan lo aja lo gak tuntas. Kerjain aja yang di depan lo gitu ya. Karena semua kerjakan hikmahnya. Dengan sepenuh hati dan sukacita. Kenapa? Karena lo yang dipercaya ngerjain itu. Bukan 7 miliar orang lain di dunia. Elu. Empok Salme melihat yang di depan dia, dia kerjain sebaik mungkin. Kalau dia serampangan, apa sih cuma si uduk? Bisa kan? Gak bakal dapat rating 5. Benar. Karena semua orang diciptakan sudah dengan kekuatan masing-masing.
Wih, keren banget gak sih? Oke, Ya teman-teman. Allah. Jadinya ingat ya, jadinya adalah tuntaskan yang ada di depan kita dengan sepenuh hati dan sukacita. Aku paling seneng banget tuh Oke, kata-kata itu tuh. benar-benar. Sepenuh Tuntaskan hati, sepenuh hati dan sukacita. sukacita. Oke, jadi lo kerjain karena nggak semua orang dapat kerjaan itu, iya kan Mbak? Betul. Aduh, keren banget. Oke, Oke. banyak ya guys. Jadi, Sarang beo. oh iya sarangnya karena Sarang sekarang beo apa sarang beo? Oh iya, sarangnya, sarang. sarang beo beda lagi. Enggak. Oke teman-teman, berarti podcast kita hari ini cukup. Nanti kita sambung lagi yang lain. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari pembicaraan singkat. Karena balik lagi, singkat tapi padat, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.